Dan oke, kembali lagi di channel Akotronic Labs. Di video kali ini kita akan membahas KRPMB ya, yang mana fitur ini akhir-akhir ini menjadi sangat viral diperbincangkan ya, meskipun hanya di HP-HP yang berbasis internal storage berjenis IC/MMC ya, yang bisa dilakukan pergantian eMMC only untuk tipe CPU Qualcomm. Dan KRPMB tersebut hanya bisa dibaca menggunakan box. Kalau menggunakan tools via USB itu belum bisa ya. Maka dari itu untuk pergantian MMC harus terlebih dahulu dipastikan IC/MMC bisa terbaca di box. Setelah itu IC/MMC dibaca untuk KRPMB-nya. Dan kalau KRPMB bisa dibaca oleh box tersebut, itu bisa dipastikan IC CPU bisa diganti eMMC only tanpa harus mengganti satu paket ya. Dan di sini box yang dimaksud sudah sampai ya. Ini boxnya seperti ini. Bungkusnya kecil ya. Dan box ini memiliki fitur read key RPMB dan fitur-fitur lainnya yang bisa mendukung untuk perbaikan ponsel ya. Ini dia boxnya. Ini saya dapatkan dari distributor langsung tanpa melalui pihak ketiga ya. Dan ini saya belinya full set. Ini boxnya, ini adapternya ya, dan ini bonus ya, bonus dari pembelian. Terima kasih untuk supplier yang telah menyertakan bonus di pembelian box ini ya. Sebelum unboxing, untuk saat ini box F64 ini sudah banyak reseller yang menjual ya, tapi tetap hati-hati cari reseller yang amanah. Jangan sampai kita terkecoh ya oleh harga murah tapi barang yang tidak sesuai dengan harapan. Satu paket box ini terdiri dari beberapa adapter. Ini ada 4 adapter ya, yang mana adapter pertama ini adapter 254, berikutnya UFS 297, eMMC 4-in-1, dan adapter UFS 153 ya. Ini ada 4 adapter, ini lengkap semua ya. Dan ini untuk boxnya seperti ini. Set lengkap seperti ini di harga reseller yang saya beli ini kisaran 13 juta kurang sedikit ya, termasuk ongkos kirim dan lain-lain. Dan alhamdulillah sekarang paketnya sudah sampai dengan selamat. Saya bongkar saja. Ini box pertama. Kalau pembelian tanpa soket ya, tanpa adapter, hanya mendapatkan ini saja. Ini box utamanya. Ini adapter seperti ini ya. Ini tidak ada lagi. Berikutnya ini ada adapter eMMC 4-in-1 dan mendapatkan soket layarnya ya. Ini ukurannya berbagai macam jenis. Nanti kalau size MMC nya kebesaran tinggal diganti saja. Untuk sekatnya ini ya, ini box 254. Ini sama juga disertai dengan sekat ya, karena ukuran MMC itu tidak sama, ada yang besar ada yang kecilnya ya, dan itu tergantung dari ukurannya, jadi tergantung MMC juga. Nah ini juga dapat sekat juga sama, ini dapat 2 ya.
Nah, ini saya simpan dulu ya, takut tertukar. Kita simpan di boxnya masing-masing biar tidak tertukar. Nah, kalau yang ini bonus ya, terima kasih untuk reseller sudah diberikan bonus ini. Kita mendapatkan bonus USB ampere meter ya, untuk mengecek arus ampere charging ya. Kalau ini tidak disertakan kalau di pembelian di reseller lain. Ini adapternya ya, adapter yang kita dapatkan pada saat pembelian box F64, dan ini boxnya. Untuk boxnya sendiri yang didapatkan pada saat pembelian ini ada boxnya, berikut ISP adapter ya. Ini ISP adapternya, ditambah lagi ada aksesoris lain, perlengkapan tambahan ya. Nah, ini ada resistor pull up dan switch saklar untuk mengganti bila mana ini mungkin rusak ya. Tambah lagi ada ini buat ISP UFS ya, ini fleksibel, entah ini bagaimana pengaplikasiannya ya. Ditambah lagi ada kabel jumper, ini kabel jumper male to male seperti ini. Ditambah lagi ini ada fleksibel untuk eMMC ya, ini untuk ISP juga kayaknya ya. Ini buat connect ke pin memory card. Untuk pengaplikasiannya kita coba lihat saja nanti ya. Dan terakhir di dalam box ini kita mendapatkan USB, ini tipe USB tipe A atau tipe A ya, yang versi 3.0, USB 3.0 ya. Ini seperti ini. Nah, dan selesailah sudah unboxingnya. Seperti ini aja yang didapatkan pada saat pembelian kit full set. Kita mendapatkan 4 adapter lengkap ya, 153, 254, UFS 153, UFS 297 ya untuk pin BGA nya. Dan untuk boxnya yang didapatkan ISP adapter, dan ini resistor, dan ini part pull up switch saklar ya, dan ini fleksibel, dan ini fleksibel eMMC untuk SD card, entah gimana untuk pengaplikasiannya ya. Tambah lagi USB untuk menyambungkan box ini ke PC ya. Dan ini box utamanya yang kita dapatkan pada saat pembelian ya. Selanjutnya kita coba lihat fitur apa saja yang dimiliki oleh box ini ya. Kita lihat di webnya, ini web support resminya ya, plus 64. Ini saya sudah buka di webnya. Ini memiliki prosesor Extensa LX7 untuk MCU nya, dan ini kecepatan operasinya 240 MHz by ASIC design ya. Ini spesifikasi internalnya, ini eksternal RAM 8 MB, internal SRAM nya 512 KB, dan ini memori flash nya 16 MB ya. Kalau kita terjemahkan ini apa artinya ya, kemampuan nirkabel dan mandiri, mendukung WiFi 4 GHz, Bluetooth LE ya. Dan ini ada dilengkapi layar LCD 1,69 inci, dan tombol fisik ini mungkin ya, kalau tombol fisik
Dan ini fiturnya bisa untuk mengidentifikasi IC yang berbasis. Untuk MMC supportnya ini dari mulai 4.1 sampai 5.1 ini ya support ya. Penulisan sampai 8 bit, speednya 200 MB per second, nano memory card up to 90 MB per second, support untuk micro SD jenis ataupun versi SDSC, SDHC, SDXC, dan SDUC ya. Kecepatannya maksimal 104 MB. Compatibility ataupun untuk interface-nya ini dia memiliki banyak fungsional ya. Dan untuk UFS ini tidak dicantumkan ya untuk versi UFS apa saja yang bisa. Sudah ya, fiturnya seperti itu aja. Untuk yang ingin tahu lebih lengkapnya silahkan kunjungi website resminya saja. Di sini saya hanya melakukan unboxing saja ya, tidak melakukan instalasi. Dan untuk video instalasi box ini ada di video terpisah ya. Nah, di video kali ini saya hanya melakukan unboxing paket pembelian saja yang didapatkan. Ini boxnya, ini box yang utama, box primary. Untuk eMMC seperti ini fleksibelnya. Ini untuk ISP eMMC ya. Kalau UFS ya UFS. Nah, ini untuk UFS. Ada tulisannya seperti ini ya. Ini untuk UFS. Mungkin unboxing kali ini selesai ya. Pembelian satu set kit lengkap, tidak ada bagian yang tertinggal ya. Dan untuk harganya sendiri, kalau di online shop silahkan di searching saja. Kalau yang beli langsung ke distributor itu yang saya dapatkan tadi ya. Mungkin seperti itu aja untuk video instalasinya, saya buatkan di video terpisah ya. Sekian dan terima kasih.